Jadi memang ada perintah Nabi itu tahadu tahabbu. Kamu akan saling mencintai kalau kamu saling memberi sesuatu. Jadi awak kalau saling memberi dengan tetangga itu akan saling mencintai, Pak. Minimal kalau kita tidak akan berbuat baik kepada tetangga, jangan menyakiti mereka. Saya sering katakan terutama kok beralik kok, Pak. Bapak kok Pak organ jangan di komplek beralik, pai ke gedung Pak beralik. Apa kalau makan jariang itu pipis masukan ke kloset tuh siram. Jangan pipis di apa nama itu Pak? Di tampek kamar mandi itu Pak disiram tipu di luar air beko tu mah. Air di luar tu Pak menyangit ke rumah orang beko tu mah baunya tu. Ya kan ada yang pipis tak masuk ke kloset Pak. Apa kalau pun makan jari, makan patai masuk ke kloset tu pipis awak. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, fatatuna afwajah, maka kamu datang berkelompok-kelompok. Jadi nanti manusia setelah dibangkitkan dari kubur mereka di hari kiamat dengan tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia kata Allah akan datang ya di hari itu afwaja, berkelompok-kelompok. Nah, ayat ini pernah ditanyakan oleh Muaz bin Jabal, apa maksud kamu datang berkelompok-kelompok? Nah, Nabi menjelaskan ya, dalam hadisnya, dan itu dikutip dalam kitab tafsir ya, At-Tabari Al-Qurtubi ya, dikutip dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa nanti kata Nabi akan dibangkitkan umatku dan mereka dibagi ke dalam 10 kelompok. Nah, dari 10 kelompok itu kita sudah membahas sampai 6 kelompok, di mana kelompok yang ke-6 kata Nabi kemarin, sebagian dari umatku akan dibangkitkan yamduuna alsinatahum, mereka menggigit lidah mereka, wahya mudlatun ala sudurihim, yang mana lidahnya menjulur panjang dan itu mengalir darah dan nanah, tapi tetap mereka gigit. Dan Nabi menjelaskan itu adalah al ulama wal qussas ya, allazina yukhalifu qauluhum fi'lahum. Itu para ulama, para pengkhutbah, para ustadz, para dai, para kiai yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Nah, jadi kata Nabi, kalau ada ulama, ustadz, kiai, buya, ya penceramah, pengkhutbah, ya semua yang berbeda ucapannya dengan amalnya. Nah, ini nanti yang akan ya dibangkitkan dalam keadaan menggigit lidah mereka. Nah, kita akan bahas yang ketujuh dan seterusnya. Yang ketujuh kata Nabi, faminhum muqatta'atun aydiyahum wa arjulahum allazina yu'zunal jiran. Sebahagian dari umatku kata Nabi akan dibangkitkan dalam keadaan terpotong tangan dan kakinya. Jadi nanti kata Nabi ada umatku dibangkitkan di hari kiamat tanpa tangan, tanpa kaki, ya seperti mentimun lah Pak, ya kan, bule sih, ndak kaki, ndak tangan. Bayangkan tuh Pak, di padang mahsyar nanti kita akan berada di tempat yang sangat luas dan padat, ya semua manusia akan berkumpul, panasnya ndak bisa dibayangkan. Yang kata Nabi, matahari didekatkan seukuran tongkat celak mata. Tudana syamsu ilal abdi kadramil, yang matahari itu didekatkan seukuran tongkat celak mata, bukan sejengkal. Kalau sejengkal itu panjang tuh Pak, seukuran tongkat celak mata. Kalau Bapak Ibu pernah mencelak mata, tongkat celak mata adalah ukuran matahari dan kepala kita itu. Dan tidak bisa dibayangkan panas dan haus itu Pak.
Dan kita keadaannya ketika itu dalam keadaan tanpa tangan, tanpa kaki. Betapa susahnya keadaan itu, Pak. Dan kita tidak sebentar di padang mahsyar itu. Kata Nabi, khamsuna alfasanah, manusia akan berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun lamanya, Pak. 50.000 tahun dalam keadaan begitu, tanpa tangan, tanpa kaki. Mungkin orang lewat yang tidak lihat kita, diinjak saja kan. Kalau tak ada tangan, tak ada kaki kan susah, Pak. Gimana? Orang juga tidak peduli dengan siapapun di sana. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu semua orang sibuk ya dengan dirinya masing-masing hingga tidak memperhatikan ada orang di sekitarnya. Nah, siapa yang dibangkitkan dalam keadaan tangan terpotong, kaki terpotong itu kata Nabi, allazina yu'zunal jiran, orang yang di dunia selalu menyakiti tetangganya. Masalah nih, Pak, urusan tetangga ini bukan urusan ringan, Pak. Sampai di padang mahsyar saja manusia sudah bermasalah, ya, orang-orang yang menyakiti tetangganya. Jadi orang yang menyakiti tetangga itu yang celaka salah satunya di akhirat, Pak, di padang mahsyar. Itulah kenapa soal tetangga ini menjadi standar iman. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri falyukrim jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maka dia hendaklah berbuat baik pada tetangganya, memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Bahkan kata Nabi, la yu'min, tidak beriman, man lam ya'man jarahu bawa'iqahu, yang tidak aman tetangganya dari lidah dan tangannya. Ini tetangga ini masalah serius, Pak. Jangan Bapak anggap sepele ini. Makanya Jibril, atau kata Nabi, Jibril kalau datang menurunkan wahyu, sebelum Jibril meninggalkan saya, ausani Jibril bil jiran hatta sayuwarisuni, kata Nabi, Jibril kalau datang mengantarkan wahyu, dia selalu berkata tetanggamu. Seakan-akan kata Nabi, Jibril itu hendak menjadikan tetangga saya itu ahli waris saya. Ahli waris ini cuma dua, Pak. Kalau tidak hubungan nasab, darah, hubungan persemendaan atau perkawinan, suami istri atau anak atau kakak atau saudara atau ayah, pokoknya hubungan darah atau perkawinan. Kalau ada yang lain yang jadi warisan, yang jadi waris selain daripada perkawinan dan nasab, pertalian darah, itu hubungan tetangga. Kata Nabi, seakan-akan Jibril hendak menjadikan tetangga saya itu ahli waris saya. Begitu hebatnya masalah tetangga ini, Pak. Jadi Bapak Ibu, masalah tetangga ini memang ini persoalan perasaan, Pak. Perasaan. Makanya saya sering katakan Bapak Ibu, kalau bikin tong sampah, jangan bikin sampah di perbatasan tanah kita dengan tetangga. Ya, nanti baunya atau mungkin ditarik hewan dia ke seberang. Bapak Ibu kalau bikin tong sampah, tutuplah tong sampah kita itu. Kapan perlu kunci, Pak. Supaya aman orang dari sampah-sampah kita. Lalu kenapa orang harus menanggung sampah kita pula? Ya. Termasuk soal tuturan atau diperhatikan baik-baik. Termasuk soal bunyi-bunyian. Kalau Bapak Ibu sudah malam jam 10, jam 11 ya. Ya, yang tidak penting jangan di toko-toko ya dindiang dulu, Pak. Kadang-kadang awak di komplek kok kan rumah kadang-kadang ada yang kopel nak cik dindiang awak berdua dah, Pak. Itu kalau jam malam tu jangan di toko-toko ya dindiang dulu. Termasuk anak-anak awak kadang-kadang kok, Pak. Tolong dijaga anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kok, Pak, menokok-nokok dindiang malam nak. Nyoba main-main kan. Hanya toko-toko kawan sawala lah kalau tak gaduh ya tu, Pak. Anak-anak kadang-kadang kan nyoba main, Pak, pegang sesuatu itu toko-tokoan ke dindiang, Pak, itu menggaduh orang sabala tu. Orang sabala kadang-kadang dek male batangka, dek male ribui, diam antuk, padahal dia sedang terganggu tu, Pak. Itu disebut yu'zunal jiran. Yu'zunal jiran tu bukan memukul tetangga, ya, bukan. Yu'zunal jiran tu membuat tetangganya tidak nyaman. Makanya tetangga ini masalah penting hingga ya ada sebuah ungkapan, saya tidak tahu itu hadis atau itu ungkapan bijak, tapi itu populer. Hingga agama kita ini mengajarkan al-jar qabladar. Jadi bahasa
bahasa agamanya al-jar qabla dar. Tetangga sebelum rumah. Ya, tetangga sebelum rumah itu artinya Bapak Ibu kalau kamu beli rumah, kalau kamu buat rumah, tanya orang di sekitarnya dulu. Kalau orang saleh di sekitar itu, walaupun rumahnya mahal, belilah. Tapi kalau orang tak saleh di sekitar kita, walaupun murah rumahnya mewah, jangan dibeli, Pak. Jangan. Karena tetangga ini menjadi penting, Pak. Ya. Ya kalau Bapak Ibu ketemu tetangga saleh, dapat kebaikan lah kita. Kalau ketemu tetangga tidak saleh, makanya kata Nabi begini, kalau ada orang berbuat maksiat, misalnya berzina dia, itu kan di sekitarnya kena tuh Pak. Ya. Tetangga-tetangga itu menjadi bahagian tuh Pak. Apalagi dia tahu di sebelah itu ada kemaksiatan, dia diam. Diam dia dengan kemaksiatan tetangga itu bahagian daripada kemungkaran tuh Pak. Berarti dia ikut itu. Akan sulit Pak kalau kita tetangga begitu. Makanya ya bertetangga itu perkara yang sangat serius. Itu kenapa azab yang paling utama di padang mahsyar, yang ke adat manusia itu dipotong tangan dan itu kena menyakiti tetangga itu. Itu makanya anak-anak kita Pak yang bujang-bujang itu tolong knalpot motornya jangan dibuka, diganti dengan knalpot racing. Nantinya pulang malam nyogas Hondanya tak kajui orang, kadang anak orang sakit di sabala. Ya, memang begitu Pak dengan tetangga itu. Memang dia agak-agak sadonya Pak. Sadonya dia agak-agak. Ya. Siang itu Pak misalnya jam-jam siang itu Bapak usahakan jangan adoyo lantuang lantang. Kadang-kadang tetangga waktunya kalau siang bagaimana Pak. Nyo di rumahnya Pak. Kadang-kadang ada sebagian orang Pak beduin musik oto. Ya sekancang-kancangnya Pak. Nyo kalau siang tetangga awak bagaimana Pak. Ya kalau kamu hidup musik, ya awak salah mendengar, tidak usah orang lain mendengar musik awak tu. Ya, kau yang paling hebat mengganggu tetangga kau Pak, cara-cara baralik. Kau yang paling hebat Pak. Baralik, ya sampai jam 2 ya Pak, bawa organ ya. Sampai jam ampe ya bawa organ, ya sampai jam 2 sampai jam ampe bawa organ ya. Padahal tetangga kita tuh Pak, dia mau tidur, dia mau bekerja pagi, ya tuh. Kalau Pak kabar alik, kabar musik-musik, itu kan hak apa lah tuh. Kalau bisa maghrib tuh selesai lagi Pak. Setelah maghrib ke atas tidak usah lagi. Ya kalaupun iya misalnya malam itu mungkin habis isya sampai jam 9:30 atau sampai jam 10. Ya, jangan sampai jam 3 jam ampe apa bermusik-musik. Ya dah. Orang kalau kasih rahat bagai itu. Termasuk apa yang bakadai itu apa-apa berkumpul main domino tu jangan dilantuang-lantuang je batu kalau malam tu lah. Adu je batu tu jadi lantuangan kau kan bertapuk ke meja aku Pak. Ya. Coba bayangkan apa main domino sampai jam 2 berlantuang-lantuang meja. Pasti orang tergaduh lalu tu Pak. Pasti itu. Jadi kalau Pak ya kau main domino ya Pak malam rasanya adu iku batu tu Pak. Tapi tidak lo seru lah Pak madu iku batu tu. Ya mampirnya aku yang seru Pak. Jadi memang begitu Pak. Ini yang paling banyak nih apa Bapak Ibu yang berlapau yang berkadai Pak. Kan biasanya kalau lapau tapi jalan kau buka sampai malam dah. Orang kan duduk di situ bang ngopi, main domino, enak Pak. Bukan hanya itu Pak, diiring lo yo musik-musik Pak. Pakai musik lo sampai tengah malam tuh Pak. Betapa jahatnya kita dengan tetangga kita tuh Pak. Betapa sakitnya tetangga kita oleh kita itu Pak. Ya. Dan kata Nabi nanti itu orang yang paling celaka di akhirat tuh. Allazina yu'zunal jiran, yang menyakiti tetangganya. Itu. Yang membuat tetangganya layak man, tidak merasa nyaman dengan dirinya. Itu. Makanya apa misalnya kan kalau onda biasa kalau kamu masuk onda atau itu kan kadang-kadang mendaki onda tu Pak matian saya masih lepas tu dorong saya leh. Kalau dia kan kancangnya gas Pak kalau pulang malam gitu
Ya saking ya memang dijaga betul perasaan tetangga itu Pak. Kecuali wak tinggal di hutan Pak ya, rumah jarang-jarang tuh mungkin bisa lah. Kalau di komplek kok Pak, Masya Allah. Ya memang harus rapi yuk menjaga perasaan tetangga tuh Pak. Memang hati-hati yo sikap dan ya perkataan kita. Ya, memang begitulah. Ya, itu makanya kata Nabi dengan tetangga tuh bila iza tabakhta marakatan, kalau kau masak sayur, kau masak makanan, fa'aksiru ma'aha, engkau lebihkan kuahnya bagi tetanggamu. Begitu pentingnya tetangga tu Pak. Apa masak kolak durian lah dak tanggung menyangi baun ke sabalah lo Pak. Ndak tibu gak saincik ke sabalah lo Pak. Apa antan tu? Kalau ndak ya jangan Pak makan di rumah, Pak makan di luar. Itu. Mau kalau awak masak tu pasti baun ko tibu ke sabalah Pak. Iko Pak buat durian di kampung sakaruang kadang Pak. Tak tanggung na baun ke rumah, ndak ada tetangga dapet kat cie lo Pak. Ya dah. Itu dengan baun durian kok tetangga kok sakit perasaannya Pak. Ya dah. Seminggu durian kau baun Pak, coba bayang tu sakaruang ni lebih sekali makan apa? Iya. Jadi bahasa Nabi itu lebihkan kuah itu bukan kuahnya lebihkan. Jangan kuah sih daging ke tangga Pak. Kau kecek Nabi kan kuah, kau buat gulai ayam kan kuah sih tipu sabalahnya. Kecek Nabi nya kuah saja mata. Tidak. Itu maksudnya ada simpati, empati, peduli. Itu yang penting Pak. Nya bukti awak peduli itu beragi Pak. Awak beragi ke orang tu tanda awak perhatian ke nyo tu Pak. Memang begitu Pak. Dan orang yang menerima pemberian itu ada lagi kata Nabi pesannya, kalau engkau diberikan tetanggamu makanan atau sesuatu, maka kata Nabi faruddu fakafi'u, beri pula dia yang setara dengan pemberian dia. Itu Pak. Jangan dibalian piring kosong kok ke tetangga Pak. Ya. Iko lampik piring kosong di rumah adanya baliannya Pak. Ya dah. Ya. Lah balik piring kosong lo kampe-ampeknya Pak. Diisi lah kok jari yang kok patai kok tu apa. Terserah apa yang kau diisi. Jadi memang ada perintah Nabi itu tahadu tahabbu. Kamu akan saling mencintai kalau kamu saling memberi sesuatu. Jadi awak kalau saling memberi dengan tetangga itu akan saling mencintai Pak. Apa pulang dari luar kota balik oleh-oleh tantan ke tetangga. So tetangga mesti lo. Sebenarnya oleh-oleh itu kan bisa yo nyobali tu Pak. Awak kan bisa lo bali tu Pak. Cuman kan soal perhatian tadi tu Pak. Ketika memberinya tanyo marasu awak perhatikan. Ketika nyo bagi ke awak marasu takana awak denyo. Itu berarti tetangga tu begitu Pak. Ya tak? Minimal kalau kita tidak akan berbuat baik kepada tetangga, jangan menyakiti mereka. Saya sering katakan terutama kok beralik kok Pak. Bapak kok bawa organ jangan di komplek beralik, pai ke gedung Pak beralik. Aku kayo ya Pak kau pakai organ cukup siang saja. Dan jangan organ tu cokap putui jantung adanya Pak. Kalau ada bunyi organ tu Pak ibu nama gaga dindiang dia Pak. Ambo heran Pak kok bunyi itu organ tu Pak. Ada kali dengar itu Pak. Ya, tembok saya memang gagal, soalnya jantung ada Pak tu. Ya. Itulah mengganggu nama tu Pak. Kan musik kan sekadar mendengar supaya nak antuk-antuk saja Pak. Tak harus berlantung-lantung memang gagal bunyi gampur gadang loh Pak. Ya tu. Kadang-kadang ada orang ku yang memang tak ada sensitif dengan sekitar, tak sensitif. Apa kalau makan jari yang itu pipis masukan ke kloset tu siram. Jangan pipis di apa nama tu Pak? Di tampik kamar mandi tu Pak disiram tipu di luar air beko tu Pak. Air di luar tu Pak menyangit ke rumah orang beko tu baunya tu. Ya kan ada yang pipis tak masuk ke kloset Pak. Apa kalau pun makan jari makan patai ke masuk ke kloset tu pipis awak. Pak baunya pasti menyangit beko tu Pak ke tetangga. Apa kok batara anak kucing namanya? Itu malam tu kurung kucing tu. Apa lapen kucing apa beko lari ke puncak atuk kawan. Ndak bakaja-kaja jadi puncak atuk Pak. Tak kajuk-kajuk orang lalu adanya.
Apa nembak kucing mereka tu di akhirat bermasalah besok tu mah. Sebab kucing apa dan bertanggungjawab tu mah. Apa pemiliknya. Jadi kucing lapar dak pemilik tu bahaya leh. Tapi kalau kucing apa pelihara terana apa, malam tu kurang pak. Apa terana ayam, ayam apa tu jangan sampai ke rumah orang, beko pijak-pijak, beko baju orang, beko nyepi nyok ke ciri di teras orang, enggak. Nyok ke ciri di kendaraan orang. Apa kalau misalnya terana ayam, kurang ayam tu. Ya. Terana kambing betul lo, kurang. Terana jawi betul lo, kurang. Kabe ndak lapih teranak kalau pak menggaduh orang pak, ya ndak. Memang betul lah bertetangga tu pak. Memang yo bana hati-hati bana. Nah, itu kenapa ancaman serius bagi orang-orang yang menyakiti tetangganya. Ya, ya kalau kita ndak berbuat baik ndak apa-apa, tapi jangan menyakiti mereka. Gitu. Ya. Menyakiti tetangga tu ndak boleh pak. Itu. Ya. Kalau semua orang di dunia ini pakai perasaan dengan tetangganya, insya Allah orang aman pak. Kan tak tahu pak, pernah kejadian di Siko pak ya, yang disiram joyange itu, apa ada pak? Kan disiram ibu-ibu joyange, menggalagak ada pak. Itu kan pakai garis polisi Siko dulu tuh, sebelah Siko, kadai Siko kok pak. Ya kan, apa kok mendom, apa namanya itu buka kadai, mendomino. Musik-musik sampai malam. Di Sabala tu ada bidan, gitu dah pak. Cerita dak dapat ceritanya tu Allahu alam lah tu. Bidan ko punya pasien habis melahirkan. Orang habis melahirkan dah tu perlu istirahat pak, latihnya tenaganya habis. Musik kancang sampai larut malam. Disapo dah di ibu dah di pak, bisa ndak musiknya dihentikan sebentar. Pasien ambo sedang istirahat. Ya, apa main saja, tapi tidak pakai musik. Nusiram langsung joyangi menggalagak tu pak. Ngalupih ibu. Nah, itu masya Allah tu pak. Yo tetangga model tu masya Allah tu pak. Ya. Makanya pakai perasaan, begitu. Makanya memang tidak mudah, makanya ini menjadi standar iman tu tetangga kita. Serapa baik dia dengan tetangganya, itulah kadar keimanannya. Ya, begitu pak. Lalu yang ke-8, faminhum musallabun ala juzu'in minan nar fasu'atu bin nas ila sultan. Sebahagian dari umatku kata Nabi akan dibangkitkan dalam keadaan disalib di pancang api. Dia akan ada nanti pancang api, pancang ya Bapak Ibu. Ya salib dah. Dibuat tiang. Tapi tiangnya dari api kata Nabi. Di situ dia disalib. Ya, dipancang api itu. Ya. Siapa mereka yang ini? Fasu'atu bin nas ila sultan. Ini orang-orang yang apa namanya tuh Pak? Berusaha kepada penguasa untuk mendapatkan sesuatu yang tidak haknya. Ini yang disebut dengan sogo, suap, apalagi itu Pak? Ya, KKN lah. Jadi orang-orang misalnya Pak, untuk jadi PNS supaya lulus sekian juta, untuk jadi polisi supaya lulus sekian juta, untuk jadi apa lagi itu Pak, jadi sesuatu lah harus dibayar. Itu kezaliman tu Pak, itu kezaliman tu Pak. Kenapa? Karena dia mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Ada yang lebih layak lulus, tapi kalau tidak ada tak lulus. Ini karena ada ini, atau karena dia mampu mendekati orang yang punya kuasa, ya, yang kolusi namanya itu ya. Ini tidak ringan ancamannya tu Pak. Mereka yang ya mengambil hak orang lewat jalur kekuasaan yang itu tidak hak dia, maka tidak boleh itu Pak. Ya. Kalau tes saja. Kalau ada yang menawarkan bayaran sekian lulus, tak usah. Yang pasti Pak, sejak dia terima gaji sampai mati, sampai gaji pensiun untuk anak cucunya itu haram. Karena dia memulai dari yang haram. Kalau dimulai dari yang haram, ke ujungnya pasti haram. Coba bayangkan Pak, betapa zalimnya orang ini. Ada orang baraja dari ketik serius, nilainya hebat,
kemampuannya hebat. Lah sampai botak kepala kau dek baraja serius pak, nilai sempurna, kemampuan hebat. Cuman kau nak doa. Ada kawan kau pak baraja tanpa padi baraja, ya orang baraja nyo lalu bermain, ya ta? Nilai ya sajadi kuliah tak kuliahnya, tapi dek kau banyak kemampuan tak ada, lului, tak kezalim namun dapat dah. Itu kezaliman tu pak, ya. Makanya Bapak Ibu sampaikanlah ke keluarga kalau ada yang ka masuk polisi, yang ka masuk akmil, yang ka masuk ini PNS, kalau ada tawaran meminta sesuatu ndak usah cari kerajo lain. Baik yang memberi, yang menerima, yang kasih jalan semuanya sama. Ndak ada beda dosanya. Makanya kata Nabi ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi sogokkan, yang menerima sogokkan, yang memediasi sogokkan, itu sama neraka. Tuh. Nah, makanya diingatkan ini dalam hadis ini. Ya. Termasuk begini Pak, apa di rumah sakit umum, ya, diadu orang dalam capek dapat pelayanan. Ada kawan lah sebulan Pak, adunya dapat pelayanan leh. Dia ada orang dalam. Apa yang pakai orang dalam tu siap-siap nanti itu. Kenapa zalim ke orang lain? Kan ini milik publik, kecuali rumah sakit apa seorang cubalah. Apa punya rumah sakit? Ya. Rumah sakit swasta, pemilik rumah sakit apa? Tu apa dapat pelayanan istimewa. Wajar. Ini rumah sakit umum punya. Negara punya, rakyat punya, lalu dapat pelayanan khusus kerana ada orang dalam di situ. Di rumah sakit umum tu Pak, ada kadang orang lah 3 bulan antri Pak, lu dapat jo kamar deh. Ya nak Pak? Aduh, aku baru tiba baru Pak langsung dapat kamar. Yang minta tolong, yang ditolong, ini sakit Ustaz, ya orang sama sakitnya tu. Memang orang kau tak perlu tolong lah. Memang awak saya perlu tolongnya, orang kau tak lah. Itu namanya fasu'atu bin nasi ila sultan, itu yang akan, ya, salah satunya celaka di akhirat itu, ya, yang disalib dan dipancang api nanti di padang mahsyar itu. Jadi apa-apa kalau pelayanan publik seperti itu, tidak usahlah minta bantu ke orang dalam. Kita urus saja normal seperti orang banyak, tidak usah. Kok kayo ingin fasilitas umum yang spesial ke swasta bayi. Itu lain soal Pak. Ya enggak? Karena swasta tak milik publik lah. Ini yang tak boleh ni, hak orang harus sama lalu kita dapat pelayanan istimewa. Itu tidak boleh. Orang ini harus dapatnya pelayanan yang sama lalu kita dapat fasilitas khusus. Tidak boleh. Apa jadi apa? Jadi panglima, lalu anak langsung masuk akabri tanpa tes. Bahaya tu Pak. Ya. Ambo disiko salutnya Pak, salah satunya dengan orang kampung Ambo Pak Gamawan Fauzi. Tapi Ambo dapat cerita dari orang kampung Ambo Pak. Ambo Allah walam nak tahu persis. Pak Gamawan Fauzi itu Pak ketika jadi bupati 2 periode, tidak satu pun keluarganya yang boleh honor di situ, jangankan masuk jadi pegawai. Kalau mau tempat lain, pokok jangan di sini. Dan dia tidak akan mengurus, tidak akan menghubungi siapa-siapa. Konon ceritanya Pak Gamawan itu selama jadi pejabat tu tidak harmoni dengan keluarganya, dengan dusanak-dusanak. Kenapa? Tiap minta tolong tidak pernah bisanya tolong, tidak pernah mau dia menolong. Dia tidak mau menggunakan fasilitas jabatannya. Kan ada Pak, bapaknya kalau jenderal, anaknya masuk akabri, masuk akademi, lului tidak Pak? Pertanyaannya, bapaknya kalau tukang becak lului tidak? Allahu alam lah tu. Itu Pak. Makanya diingatkan Nabi karena itu banyak terjadi. Orang menggunakan kekuasaannya bisultan untuk mengambil hak orang. Mumpung karena dia berkuasa, dia menggunakan hak orang. Itu. Ketika misalnya bapaknya presiden, anaknya jadi gubernur kan, tentu orang tak mau melawan Pak.
Anak jadi wali kota, jadi bupati kan. Itu orang nak mau lawan apa tak? Ya kan? Lawan mana kan tidak ada lawan. Makanya hati-hati itu Pak. Boleh. Di Hermina. Hermina aku negeri swasta Pak. Swasta ya. Jadi pada jadwal ambo rumah sakit itu, ambo jadwal ambo kuliah itu jam 10. Jadi ambo berusaha untuk datang pagi, datang untuk supaya dapat dia dari awal ya. Tidak terlalu awal juga, mungkin sekitar kalau dia angka 6 5 ke 6 lah. Tapi kalau seandainya dokter mulai pagi, maka kamu bisa selesai konsultasi sebelum jam 10. Tahu dokternya agak lambat datang, dan kemudian ambo waktu berkonsultasi dokter itu ada berkomunikasi. Dan bisa minta nomor gitu, kalau telah diminta nomor dan sebagainya, maka dek karena sepepet mana itu aku minta tolong gitu supaya jadwal ambo agak didahulukan karena ambo ada kuliah. Itu termasuk zalimi kah, salah kah atau apa? Nggak, pertanyaannya apa memotong hak orang nggak? Nah itu tak. Maka apa tanya dulu, ada ndak orang yang saya potong haknya? Kalau ada, misalnya begini, apa harus nomor antrian 10? Orang sudah antri sejak nomor 5. Lalu haruskan antri nomor 7 atau nomor 6 dulu tuh. Setelah nomor 5, nomor 6 misalnya kan, apa minta maju, apa ambil jatah nomor 6 tuh. Apa nomor 10 kah? Orang ko lah do antri ko Pak. Kecuali orang ko ndak antrinya, ndak do antri lah. Mendaftar pilu ndak do je lain. Ini udah duduk di situ dari tadi. Lalu apa potongnya? Pak Zalim, caranya apa minta ikhlas kenyo, halal kenyo. Kau orang yang apa potong tuh, Pak, boleh ambo minta tolong Pak. Apa kan harusnya nomor 6, ambo nomor 10. Tapi ambo kan mengajar Pak, mahasiswa ambo menanti ambo. Kalau apa berkenan, bisa ndak ambo maju dulu, setelah itu baru apa? Ndak bisa loh Pak, ambo tak gage loh Pak. Ya sabarlah Pak, mintalah ke nomor 7. Ya, sebab nanti apa akan dituntutnya di akhirat. Ya cuma adalah kondisi Ustaz. Kebetulan di Hermina itu tak tahu siapa yang akan nomor sekian. Tidak dulu, tidak bisa mendapatkan informasi itu. Lalu mungkin aku akan melakukan yang. Ayah kalau itu dari luar kemampuan kita namanya tuh Pak. Kecuali apa lah tahu orang lantri duduk, lalu apa dek bakawan jo dokter ko, lalu apa dapat fasilitas tak apa dulu, itu tidak boleh tuh Pak. Tak boleh. Apa bukan ke dokternya berurusan juga orang yang menantri kok. Karena Pak mengambil hak orang. Sama ya dia Pak. Tes CPNS baduo Pak. Wawancara baduo. Nen cie ko kemampuannya hebat Pak. Nen cie ko biasa-biasa saja Pak, tapi anak pejabat. Maka anak pejabat yang lulus ni Pak akan mengambil hak ini Pak. Dia telah mengambil merampas hak ini. Maka dia akan bermasalah sampai ke akhirat dengan orang yang ini Pak. Selama orang yang tidak dihalalkannya Pak, maka dia akan haram sampai hari kiamat, sampai dia mati. Karena dia tidak layak lulus dan tidak berhak lulus karena pejabat bapaknya atau karena ada tas yang tebal. Berarti dia merampas hak orang, itu yang tidak boleh. Merampas hak orang itu tidak boleh. Andai di dunia kita jadi pemenang, tetap di akhirat kita akan menjadi orang yang kalah, akan harus membayar ke dia. Itu disebut Nabi orang yang bangkrut itu Pak. Tak boleh kita apa namanya itu Pak, memotong hak orang itu tak boleh Pak. Kezaliman namanya itu, zalim itu Pak. Kecuali apa tak tahu siapa orang lain, pokoknya ia lah di luar kendali awak. Kalau tahu lah orang antri itu bisa awak tamu itu, ini apa tak tahu lah, sudahlah.
Itu apa istighfar aja kalau ada hak-hak orang apa Allah mengampuni itu. Kecuali pak salah nampak orang duduk si kuantri kau. Tu awak memancung duduk kan dia memotong. Itu memotong nama itu. Tidak boleh itu pak. Ya. Termasuk pak mohon maaf ini. Saya nak tahu tu pak apa selamat pejabat yang di Jalan Gadang tu pak nyo pakai poreder tu pak. Boleh jadinya nak pejabat ke pak. Mungkin nyo di orang kayu pak nyo sewa poreder misalnya pak. Sehingga jalannya lancar orang lah macet gara-gara dinyo pak. Itu tidak ringan urusannya tu pak. Itu merampas hak orang banyak nama tu pak. Kan zaman dulu kan ada pak moge dikawal ya ndak. Orang minggir sadonya pak. Ya ndak. Sepeda dikawal orang minggir sadonya pak. Macet orang. Ya. Apa sepeda tu ada kawal-kawal? Sepeda salah. Tu ada kawal-kawal sepeda tu. Baru kok pakai patroli itu sepeda tu. Sepeda salah sama-sama antri sepanjang jalan tu cik-cik sepeda tu. Kan dikawal tu pak menunjukkan ambo orang penting. Ambo orang hebat. Ambo ku spesial. Jalan ku milik ambo. Kenapa merampas hak orang banyak tu pak? Tapi undang-undangnya kan ada pak. Di negara kita ada undang-undang. Seandainya ada konvoy dari kepolisian itu kan diizinkan. Gimana status? Ya pak tetap merampas hak orang. Karena jalan tu milik publik. Bukan milik polisi jalan tu pak. Semua orang di jalan tu punya hak yang sama. Lalu kita kena bisa dengan pejabat, bisa membayar ini, lalu kita mendapat fasilitas khusus di jalan raya tu. Kan sama saja rumah sakit tadinya pak. Bedanya jalan raya rumah sakit tadi. Sama-sama milik publik. Tidak ada bedanya pak di jalan raya tu semua orang punya hak yang sama. Macet sama macet, lancar sama lancar. Orang macet awak lancar gara-gara awak bisa menyewa poreder. Pak zalim tu pak. Itu yang disebut orang yang memiliki kekuasaan atau mampu mendekati penguasa lalu dia mengambil hak orang banyak. Itu yang bermasalah di akhirat. Kalau tidak punya kekuasaan, kalau tidak pitihnya pak, dia nak boleh dikawal polisi. Kan dibayi itu. Ya kalau tidak dibayi malah namu orang kau mengawal pak. Kan kena punya kuasa itu bisa pitih, bisa jabatan. Yang penting dia punya sultan namanya. Dia punya kuasa. Kuasa itu bisa tanda tangan, bisa buah tangan. Ya pak. Kalau tanda tangan jabatan, kalau buah tangan piti. Kan itu yang kuasa namanya pak. Kalau tidak tanda tangan, kuasa itu buah tangan. Awak mengatur orang ke duanya pak, karena tanda tangan atau karena buah tangan. Bisa orang diatur pak, bisa hak orang diambil. Itu makanya tidak sedikit pak, mumpung kita menjabat atau keluarga jadi sedonya. Itu tak boleh tu pak. Walaupun anak. Makanya Umar bin Khattab pak, ketika dia hendak mati, dibentuk tim formatur 6 orang. 6 orang ni pilih. Ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Abdullah ya, macam-macam ada 6 orang tu, ada Rahman bin Auf, 6 orang sahabat-sahabat senior. Pilih dari yang 6 ni kata Ali. Kata Umar, tapi anak saya masukkan. Abdullah bin Umar, masukkan anak saya ya, tapi bukan untuk dipilih, hanya untuk memilih. Kata Umar begitu pak. Jangan pernah pilih anak saya. Dia masuk tim kalau suara imbang. Ini kan 6 orang tim formatur pak. Andai suara 3-3, anak saya ikut milih. Tapi dia tidak punya hak untuk dipilih. Umar pak bisa mengatakan anak saya jadi pengganti saya. Bisa pak. Siapa yang bisa melawan Umar pak? Tapi Umar tidak. Pilih dari yang 6 ini. Tapi anak saya masukkan satu sebagai pemilih, bukan sebagai yang dipilih. Bila suara imbang, anak saya yang memilih. Tapi suaranya tidak. Sudah terpilih Utsman bin Affan. Begitu pak takutnya pejabat-pejabat pak, dengan kolusi dengan keluarga. Memang tidak sederhana tu urusannya pak. Karena kita menzalimi hak orang. Menzalimi hak orang tu tidak ringan pak. Pasti kita cari orang tu di akhirat. Makanya dia disalib di tiang api nanti itu, di padang mahsyar itu. Ya.
Makanya Bapak Ibu kalau misalnya ada acara ya sudah, tidak usah dikawal-kawal Pak, tidak usah dikawal-kawal. Ya termasuk misalnya kalau acara awak menjadi pengantin baru kan ada mobil hias tuh Pak, mobil hias pengantin nggak dulu zaman kini mode itu Pak. Tidak usah dikawal-kawal, jalan-jalan macet-macet lah kalau salahnya. Kenapa harus dibayar pula orang mengawal awak? Sehingga awak meloncu, orang awak pinggirkan sok kidah. Tak zalim nama itu Pak. Itu zalim nama itu. Begitu. Jadi ya jangan memanfaatkan kekuasaan untuk mengambil hak orang. Ini yang banyak sekarang orang ini Pak. Ya, yang dalam istilahnya pakai orang dalam lah. Pakai orang dalam. Pakai orang dalam kan tidak boleh loh Pak. Ada. Kecuali memang untuk percepatan. Misalnya begini apa, lalu kawan dokter itu apa telepon Pak, ambo mungkin hadir jam 10, tolong ambil nomor antri ambo ambil jam 10. Tapi apa datang jam 10 tuh, itu tidak apa-apa, adalah janji gitu, tidak apa-apa, sesuai dengan janji. Tapi orang apa potong beko, itu tidak boleh. Ya kerja apa yang malah berjanji jam 10 tuh. Pak lah dia lagi nomor antri. Apa ambo majar lo di, pian jam 10 tiba beko, ya itu. Jam 10 Pak tiba, kau terlambat Pak tiba, apa? Dulu kan orang dulu tiba tuh dari apa tuh? Itu mungkin dibolehkan kalau yang begitu. Tapi orang lantri, lalu wak potong, itu tidak boleh. Itu di rumah sakit banyak kejadian gitu Pak. Rumah sakit umum lah. Ya ada Pak. Kalau kondisi aku bukannya antri di kuliah, itu sama-sama antri, sama-sama mana aku dari pagi aku antri juga. Ya. Memang kalau normal, aku tidak kata lampe gitu ya, pikiran aku. Kalau dokternya, tapi waktu kalau masuk jam 9, itu kan selesai sampai 10 dan itu aku sekitar nomor 6 atau 5 lah. Memang tidak tahu sih yang nomor aku aja tidak tahu. Cuma memang kan aku memang minta dia bukan minta dituduhkan ya. Ya mungkin sebenarnya lebih baik Pak tanya aja ke dokter tuh, Pak pasien yang nomor 1, 2, 3 sampai itu ada enggak ya? Kalau nyado Pak, panggil aja dulu. Kalau enggak Pak Salim nama tu. Ya bagaimanapun tidak ada alasan. Orang punya sama kepentingan sadonya Pak. Orang pasti ingin dulu sadonya Pak. Dah do indaknya lah tu. Siapa ingin orang baru bet ingin dulu Pak. Ya tak? Pasti ingin dulu orang sadonya. Pasti punya alasan ingin dulu orang sadonya. Makanya minta halal ke orang itu. Ya Pak. Ya sama juga Pak. Misalnya kita ada acara di kantor, misalnya kalau mau diambil, awak misalnya presentasi penelitian, ya kan penelitian. Lalu kawan-kawan ada nomor antrinya Pak. Awak mungkin tidak ada keperluan, mintalah ke orang-orang yang sebaladun awak tu. Pak, boleh tak boleh dulu Pak? Boleh Pak dulu Pak. Kalau kemudian kecaknya dah alhamdulillah. Kalau tidak, dia pun tergagil lah Pak. Dulu lah ni. Ya tu. Jangan mentang-mentang awak pejabat lalu awak dulu dan kelene-kelene kau dipinggirkan. Itu yang namanya fasu'atu bin nasi ila sultan. Nah itu tuh. Mumpung dia punya kuasa, dia singkirkan orang dengan kuasanya, tidak pedulikan hak orang. Ya kuasa itu bisa jadi karena apa dekat dengan orang yang punya kuasa tadi, bukan apa yang punya kuasa tapi pada dekat dia sama hanya itu. Ya. Saya tuh Pak termasuk yang kesal tuh Pak. Kalau ada orang-orang manusia seperti bersepeda, moge yang dikawal tuh Pak, sehingga orang goyo mana minggir, kamu termasuk yang kesal tuh Pak. Seakan-akan awak kau ndak ada nilainya di jalan tuh Pak. Pada jalan kau milih awak bersama-sama Pak, tak ada milih inyo gitu tuh. Kecuali mungkin yang lewat tuh presiden, mungkin gubernur, mungkin apa namanya tuh Pak protapnya tuh nak. Tapi saya kira gubernur presiden pun tetap tidak usahlah pakai provider tu. Ya tu. Normal sajalah sama jurang tu. Ya tu. Sebenarnya Pak ketika nyo ndak jadi pejabat nyo bisa sesuai waktu datang tu Pak. Nyo awak ko Pak waktu ko bisa ukur Pak. Jambara awak tiba jambara tahu tu Pak. Tapi kan pejabat sengaja melambek-lambek tiba penawak pasti dulu. Pasti awak didahulukan, itu yang jadi tidak. Pasti awak didahulukan itu tidak boleh tu Pak.
Saya itu lebih respect kalau pejabat-pejabat itu tidak usah pakai provider, Pak. Tidak usah pakai ya mobil patroli itu. Dia jalan saja lah. Hingga dia tahu pula apa persoalan umat, apa persoalan masyarakat. Oh macet, apa caranya solusi. Ya, kalau nyu pakai patroli tadi Pak, ada tahunya masyarakat kok macet lah Pak. Nyu sangkunya lancar saja jalan Pak, nyu lancar darui. Ya kan? Ya cuman itulah agama ini mengatur agar kita tidak sampai menzalimi hak orang, itu prinsipnya. Jangan sampai hak orang kita zalimi. Termasuk apa yang parkir di jalan tuh Pak, itu hati-hati je tuh Pak. Apa parkir di jalan tuh? Kalau Pak parkir ke tepi jalan, turun ke bibir jalan tuh, tidak cari tempat kosong. Jangan lama sih tengah jalan parkir Pak, orang lama macet deknya Pak. Banyak kejadian je tuh Pak. Deknya tahu nyoba kuasa, nyokayo, nyo orang penting kan? Hoto kadang lo Pak Fortuner lo, ya, itu memang banyak lah Bapak Ibu ya hal-hal yang akan menghabiskan ibadah kita nanti di akhirat. Belum tentu selamat ibadah kita kalau hak-hak manusia banyak yang kita tidak pedulikan. Jadi agama ini mengatur supaya jangan sampai kita kehilangan ibadah kita karena tidak memperhatikan hak-hak orang. Itu yang intinya. Hak orang itu nomor satu. Andai kita tidak akan berbuat baik pada manusia, jangan mengganggu kehidupan orang. Itu tidak boleh. Termasuk tadi coba tetangga tu Pak. Misalnya dia di komplek awak ambil semua Pak. Semua awak misalnya 6 cincin standarnya Pak. Semua Pak bet 7 cincin. Tu Pak zalim kurang sewalah tu. Pasti ayi orang kawa kapak sampai kau kumpul itu. Kapane ku tetangga tu kariang, ayi matu ayi kapak. Jadi kalau 6 cincin cuma orang apa 6 cincin loh. 7 cincin apa 7 cincin loh. Dah boleh lebih dari cincin orang dulu Pak. Kalau tidak Pak merampas haknya begitu Pak. Sampai begitu Pak agama ni hati-hatinya Pak. Memang begitulah hebatnya kita sebagai orang Islam. Makanya Islam tu menyelamatkan, bukan hanya selamat dirinya, menyelamatkan pokok Islam. Kalau selamat namanya salim, tapi kita tidak salim loh Pak, muslim. Bukan hanya kita yang selamat, tapi selamatkan pula orang. Baru kita disebut muslim. Itu hebatnya kita tuh Pak. Nah begitulah dulu Ibu ya. Baru sampai yang ke-8 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.